warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rodatul Jannah, ketemu lagi di acara podcast Ramadan Series bersama saya Cadita Putri Fatimah yang akan menemani kalian semua 10 menit ke depan. Gimana nih puasanya, udah dapat setengah bulan ya? Udah lumayan lama. Gimana nih puasanya, masih lancar apa udah ada bolong-bolongnya apa gimana gitu? Imannya juga gimana nih? Udah makin menurun apa makin naik? Oke, hari ini bersama saya di acara podcast Ramadan Series ini kita akan membahas tentang hijrah, yang tentu saja saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh dua guest yang sangat fenomenal sekali, yaitu ada Ustadzah Sita Wardah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ada Ustadzah Syafira. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Gimana Ustadzah kabarnya? Udah lama kan nggak ketemu? Iya nih. Lama ya. Sehat. Alhamdulillah sih kita sehat sih Mbak Caca. Mbak Caca sendiri gimana? Sehat? Sehat Ustadzah, alhamdulillah. Teman-teman gini, kan Ramadan ini tuh terkenal dengan yang namanya semua amalan itu dibuka gitu. Jadi semakin amalan ini dibuka, semakin kita tahu kalau misalnya jalan kita menuju yang lebih baik itu pastinya lebih mudah gitu kan ya. Jadi kenapa hari ini kita mengangkat tema hijrah, supaya teman-teman yang di rumah yang mungkin lagi proses buat, aduh kayaknya aku pengen hijrah nih, kayaknya aku pengen up to date tentang keislaman gitu. Jadi kita akan membantu kalian di sini untuk meng-up to date-kan iman dan juga pengetahuan kalian seputar hijrah. Luar biasa. Jadi gini Ustadzah, menurut teman-teman di rumah pastinya kan yang baru mulai berhijrah pasti bingung gitu ya. Hijrah itu soal apa sih gitu. Jadi mungkin Ustadzah Fira sama Ustadzah Sita punya definisi hijrahnya masing-masing itu seperti apa. Silakan Ustadzah Sita. Ya, kalau kita mengaca dari konteks bahasa ya Mbak Caca, hijrah itu bahasa Arabnya itu kalau tidak salah nih Ustadzah ya, dari kata hajaroh atau yuhajiru yang artinya berpindah ya. Kalau kita mengingat dulu waktu zamannya Rasulullah, itu hijrah itu dikaitkan dengan berpindahnya Rasulullah dari kota yang amat dicintainya, yaitu kota Mekah menuju ke kota Madinah ya waktu itu. Dan orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah waktu itu disebut kaum muhajirin ya. Dan di situ makna perpindahan Rasulullah pada saat itu ya dimaknai berpindah lokasi ya pada saat itu. Dan kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ya, maka hijrah itu mungkin bisa dikatakan berpindah dari suatu hal ke hal yang lain yang tentunya lebih baik, seperti itu. Berat, silakan Ustadzah. Iya, gini Mbak Caca ya. Tadi Ustadzah Sita sudah menjelaskan terkait dengan hijrah, kaitannya dengan perjalanan dakwah Rasulullah ya. Di sini kalau Ustadzah sendiri sih ingin menjelaskan tentang makna hijrah yang anak sekarang nih, zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau hijrah di zaman sekarang itu memang kaitannya dengan meninggalkan sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, itu sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke kebiasaan yang memang itu sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi hijrah itu adalah kewajiban ya, dia bukan pilihan. Kalau pilihan itu mungkin setiap orang bisa memilih, saya mau hijrah hari ini, besok, atau mungkin tahun depan. Tapi ini adalah kewajiban. Jadi setiap muslim wajib berhijrah gitu ya. Tidak usah menunggu besok, tidak usah menunggu tahun depan. Ketika dia dinyatakan sebagai seorang muslim, maka dia wajib berhijrah gitu ya. Mengubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran menjadi kebiasaan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Berarti maksudnya itu hijrah itu mengubah suatu kebiasaan yang mungkin kecil, yang tadinya buruk menjadi suatu kebiasaan yang mungkin kecil juga tapi baik gitu ya usia. Dan hijrah itu kalau untuk zaman-zaman sekarang ini mungkin tentang mengubah diri kita, jadi biar nggak dinanti-nantiin kan. Zaman sekarang ini anak-anak tuh zamannya nunda-nunda gitu ya, saya juga mungkin. Itu ya, kalau kita kan nggak ada yang tahu umur kita kapan gitu, jadi segerakanlah berhijrah kita. Selanjutnya nih Us, kan kita tadi udah tahu soal hijrah itu apa, definisinya seperti apa. Apakah menurut Ustadzah, hijrah itu kan perantaranya banyak sekali.
Ada yang langsung dari Allah, ada juga yang dari manusianya langsung gitu. Menurut Ustazah, apakah perantara seseorang untuk berhijrah itu menjadi patokan atau tolak ukur hijrahnya akan lebih baik atau tidak? Gitu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Caca atas pertanyaannya. Tadi yang Mbak Caca tanyakan kan tentang perantaranya sama ini ya, apakah perantaranya itu menjadikan proses hijrah itu lebih baik atau tidak. Baik, kita akan membahas proses hijrah dulu ya. Jadi ada dua komponen yang tidak terlepas dari yang namanya proses hijrah. Yang pertama itu yaitu tadi medianya atau perantaranya. Kemudian yang kedua itu adalah hidayah. Nah, kalau kita ngomongin perantara, Mbak Caca, itu perantara bisa datang dari apa yang kita kontrol ya. Maksudnya kayak misalkan usaha kita apa, ketika kita hijrah itu usahanya apa. Kemudian bagaimana nanti keistiqomahan kita, apakah kita tetap konsisten atau berbalik arah ya, atau stagnan gitu ya, nggak ada kemajuan sama sekali. Kemudian yang kedua itu hidayah. Nah, kalau hidayah ini adalah hak prerogatifnya Allah ya, yang diberikan kepada kita. Jadi kita tidak bisa mentaati itu karena itu bersifat gaib ya, dan hanya Allah yang bisa menentukan, dan Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang beliau kehendaki. Nah, kalau kita ngomongin apakah perantara ini menentukan proses hijrah itu lebih baik atau enggak, jadi ada dua komponen tadi yang mempengaruhi proses hijrah itu lebih baik atau enggak. Dua-duanya, perantara sama hidayah yang diberikan Allah. Intinya kita mikirnya gini, yang membutuhkan hidayah Allah itu siapa? Apakah yang membutuhkan Allah itu manusia, atau Allah yang membutuhkan manusia, atau sebaliknya? Kan logikanya ya, kalau kita mikirnya itu yang butuh Allah itu kan kita. Jadi paling tidak kita yang berusaha untuk menjemput hidayahnya Allah itu tadi. Jadi kesimpulannya, perantara sama hidayah itu dua-duanya menentukan proses hijrah itu lebih baik atau enggak. Ya, luar biasa sekali ya. Berarti sebenarnya perantara itu ya ada pengaruhnya juga untuk proses hijrah seseorang gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita, apakah kita mau menjemput hidayah itu apa tidak gitu. Apakah kita mau beristiqomah dalam berhijrah itu sendiri. Tadi kan kita sudah membahas tentang perantara hijrah gitu ya. Ya tentu saja kita tahu gitu kalau misalnya hijrah itu juga harus didorong dengan sesuatu gitu agar bisa terrealisasikan dan terjalankan dengan baik gitu. Menurut saya apa saja faktor yang mendorong seseorang itu untuk berhijrah? Gitu. Silakan. Iya, kalau menurut Ustazah sendiri sih, hal-hal apa saja yang mendorong seseorang untuk berhijrah itu sebenarnya ada banyak ya. Mungkin nanti saya bisa dibantu Ustazah Sita nih untuk menjelaskan dorongan dari hijrah itu apa saja. Saya hanya menjelaskan beberapa ya. Intinya yang pertama itu adalah niat dulu ya. Jadi niat itu betul-betul harus ditanamkan di diri kita bahwa seorang muslim itu wajib berhijrah ya. Niatkan di awal gitu ya. Kalau niat itu sudah mantap di dalam hati kita, maka godaan-godaan yang mungkin datang dari luar, faktor luar itu mungkin akan bisa kita tolak ya. Jadi tetap di tujuan kita ingin berhijrah. Karena kita tahu memang hijrah itu nggak mudah ya. Hijrah itu godaannya banyak sekali gitu. Sangat susah sekali. Iya, betul. Makanya kalau kita sudah niat, ya insya Allah semua itu akan bisa sukses nanti hijrahnya itu seperti itu. Yang kedua, bersabar aja dalam prosesnya hijrah itu ya. Jadi hijrah itu perlu kesabaran memang. Karena kembali lagi ke tadi, banyak godaan dari luar kan. Kita nggak bisa menghalangi orang untuk ini tidak menggoda kita dalam hijrah kita kan. Jadi intinya bersabar aja ketika dalam prosesnya mungkin Allah mendatangkan ujian bagi orang yang berhijrah, maka kita harus lewati itu dan selalu berhusnuzon kepada Allah bahwa segala sesuatu itu adalah yang terbaik karena datangnya dari Allah. Iya. Itu sih kalau dari saya. Iya. Ya, Masya Allah sekali saya. Ya silakan saya Sita. Iya, tadi itu ya dorongan ya. Apa sih yang mendorong orang itu berhijrah? Tadi udah disampaikan Ustazah Fira, niat sama bersabar. Ya. Mungkin bisa saya tambahi yang bisa mendorong seseorang untuk berhijrah itu adalah dari
apapun yang ada di sekitarnya ya. Bisa jadi dari teman baiknya ya, atau sahabatnya, dari keluarganya, atau bahkan dari apa yang sering kita lihat ya selama ini. Kan mungkin selama ini kita sering akses media sosial ya di zamannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dan banyak sekali ustadz-ustadz atau para pendakwah itu yang menyebarkan dakwah itu lewat media sosial. Nah, karena mungkin keseringan lihat kayak gitu, jadi kita itu agak ada panggilan gitu, semacam panggilan jiwa untuk berhijrah. Atau mungkin bisa jadi juga karena teman tadi gitu ya, mungkin pengalaman yang mereka rasa pribadi dari teman-temannya, atau mungkin ada yang pernah mengalami bahwa temannya itu meninggal dunia ya, sementara dia masih hidup. Temannya tadi mungkin udah baik gitu, baik banget ya. Itu mungkin dia mimpi temannya itu yang baik banget tadi itu punya dosa segini ya. Loh, temanku yang baik aja dosanya segitu, gimana aku yang masih kurang baik. Nah, di situ mungkin dia ada panggilan jiwa, takut akan adanya maut yang memanggil, dan di situ dia bisa berhijrah juga. Oh, Masya Allah sekali. Berarti itu sebenarnya lingkungan kita, keselektifan kita dalam memilih teman itu juga mempengaruhi dan mendorong diri kita untuk segera berhijrah. Terus ini juga Mbak Caca, pengalaman hidup diri sendiri itu juga bisa loh. Jadi seseorang kan nggak bisa ini ya, ujiannya orang kan masing-masing ya. Kadang itu orang dengan pengalaman hidupnya itu bisa membuat dia akhirnya sadar, ya Allah, dengan ujian yang kau berikan ini, aku ingin mendekat kepadamu, ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu bisa tuh jadi dorongan hijrah juga gitu. Pengalaman hidup seseorang itu kan ya banyak ya Ustazah. Apakah Ustazah punya satu pengalaman hidup yang membuat Ustazah terketuk hatinya untuk sepertinya saya harus hijrah ini gitu. Ya, jadi gini, kalau masalah pengalaman hidup memang setiap orang pasti punya ya Mbak Caca ya. Jadi Allah itu maha baik ya, baik banget. Jadi mungkin kitanya yang kurang sadar sebenarnya maksud Allah ini apa nih, ngasih ujian kita seperti ini nih apa, kadang kan seperti itu. Nah, kembali lagi ke kitanya itu mau menjemput hidayah itu atau enggak, mau niat berhijrah apa enggak. Nah, ketika Allah memberikan kita ini ya tadi ya, hidayah tadi ya, kan tadi ada dua perantara ya kata Ustazah Sita ya, ada hidayah. Nah, ketika kita mau menjemput hidayah itu ya, maka Allah itu akan permudah jalan kita untuk berhijrah. Tentunya banyak cara sih Mbak Caca. Bisa nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang solehah ya. Jadinya kita itu bisa sedikit banyak itu terkena ininya, ikut kebiasaannya ya Ustazah Sita ya. Jadi kayak nih peribahasa nih ya, bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Ya, penjual minyak wangi ya, betul ya. Nanti akan ketularan wanginya. Dan jangan berteman dengan pencuri ya, nanti kena istilahnya tuh kena jeleknya juga. Jadi itu tadi kembali lagi ke ketika Allah itu sudah memberikan hidayah kepada kita, maka kita jangan menolak gitu ya. Jadi ketika hidayah itu datang, nah kita terima hidayah itu, kita introspeksi diri, dan kita nanti bakal tahu gitu ya, oh ternyata Allah pingin saya seperti ini. Intinya Allah itu pingin hambanya itu selalu menjadi lebih baik sebenarnya, tinggal kitanya aja yang mau tidak gitu loh, berubah menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah nih usia mungkin yang baru mulai berhijrah atau baru pertama kali yang namanya mau menjemput hidayah gitu, pasti banyak banget tantangannya kayak yang saya udah bilang tadi. Itu kan tentang diri kita, apakah kita itu mau menjemput atau tidak gitu. Mungkin banyak orang juga yang udah dapet hidayah sebenarnya tapi ditunda-tunda gitu loh, aduh nanti dulu deh, aku masih pengen seneng-seneng, masih masa muda gitu kan ya, masih anak muda banget ya. Masih pengen pakai baju-baju modis nih yang ketat-ketat gitu, mungkin masih pengen pacaran apa segala macam gitu. Itu gimana apakah punya tips untuk istiqomahnya agar tetap gitu ya, biar tetap istiqomah gitu. Iya. Oke. Sebelum Ustazah ngasih beberapa tips, kita tengok dulu ya yang tadi mungkin hijrah di ini ya, di fashion ya, di situ tadi. Mungkin banyak di antara kalian ya, maksudnya anak-anak remaja zaman now yang itu sudah ada pengetahuan ya bagaimana cara berpakaian yang sesuai syariah.
Dan kalau Ustazah lihat anak-anak di SMP Raudatul Jannah sendiri itu alhamdulillah sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang punya ilmunya bagaimana berpakaian syar'i. Nah, kalau masih ada keinginan ya yang seperti itu untuk memakai yang ketat-ketat gitu ya, masih belum istiqomah menutup aurat ya istilahnya. Terpengaruh sama temennya lah ya. Masih belum berhijrah dalam fashion ya. Nah, itu mungkin yang bisa Ustazah kasih tips itu salah satunya adalah jauhi aja lingkungan yang membuat kamu pengen nyoba-nyoba yang ketat-ketat itu tadi ya. Cari komunitas yang itu bisa semakin mendekatkan kamu ke Allah gitu, bukan malah mendekatkan kamu ke yang keburukan gitu tadi ya. itu. Jadi kalau mungkin dari Mbak Caca sendiri ya, Mbak Caca mungkin sekarang udah berpakaian secara syar'i, tapi masih ada ya keinginan, pasti masih ada, mungkin Ustazah sendiri pun juga masih ada keinginan untuk melenceng dikit gitu ya. Nah, tapi kembali lagi komunitas kita ya, lingkungan kita itu mempengaruhi kita, jadi cari komunitas yang benar-benar baik. Seperti yang sudah Vira bilang tadi itu ya, kalau berteman dengan orang penjual minyak wangi ya bakal ketularan wanginya ya. Kalau misalkan pengennya beristiqomah dalam fashion yang syar'i ya berarti kumpul sama teman-teman yang punya fashion syar'i, dia menerapkan fashion syar'i itu. Terus selain komunitas tadi yang sebelumnya mungkin niatnya harus lurus ya. Yang tadi di awal tadi ya kita bicarakan, niat itu harus diluruskan kembali. Niatnya apa? Niat hijrah itu karena apa? Jangan sampai karena dunia, karena manusia, atau karena lagi viral ikutan begitu ya. Jadi niatnya harus karena Allah dan Rasulnya ya. Seperti yang udah diriwayatkan di hadis itu yang pernah kita pelajari ya. Ini sudah kasih penggalannya ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu alallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu ilad dunya aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah hanya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya ya, atau karena manusia ya, maka hijrahnya itu untuk sesuatu yang ia tuju tadi itu. Jadi niat kita harus lurus, hijrah itu ya untuk Allah ya, untuk Allah dan Rasulnya, untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mencari syafaat dari Rasulullah. Tadi yang pertama niat, yang kedua itu komunitas, terus yang ketiga itu ini ya, kita harus membersihkan hati banyak-banyak. Gimana tipsnya membersihkan hati ya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita baguskan sholat kita banyak-banyak tilawah, terus puasanya juga dibanyakin seperti itu. Itu salah satu upaya untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Betul. Dari Ustazah Vira apakah ada tips juga untuk teman-teman? Terus ya ini Mbak Caca, Ustazah nambahin ya. Jadi jangan menunda hijrah. Kadang kan ada orang itu yang berpikir saya kayaknya nggak pakai pakaian berhijab dulu lah, nggak pakai pakaian syar'i dulu lah, soalnya kelakuan masih kayak gini, masih nggak bener dan lain sebagainya. Padahal kan hijrah itu wajib ya, dan berpakaian syar'i itu sebenarnya sudah diatur dalam Al-Quran ya, bahwa seorang muslim itu, identitas seorang muslim itu adalah dia harus berhijab gitu ya, berhijab syar'i, menutup dada, menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan perilaku itu kan juga masuk dalam hijrah ya, hijrah perilaku. Nah, itu nanti bisa seiring waktu ya Ustazah Sita ya, ketika sudah berpakaian syar'i, nanti hati kita tuh akan terdorong gitu. Masa pakainya sudah syar'i tapi kok kelakuannya masih kayak gini gitu ya. Betul. Nah, itu nanti secara otomatis ya, betul, otomatis itu akan berubah, perlahan akan merubah perilaku kita gitu. Jadi jangan menunda hijrah. Kalau bisa sekarang gitu ya. Terus itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, sabar. Hijrah itu harus sabar. Jadi nggak bisa hijrah itu instan ya Ustazah Sita ya. Betul. Habis hijrah terus langsung jadi baik gitu, itu nanti malah nggak istiqomah. Jadi harus sabar, dinikmati prosesnya gitu ya. Ada orang ngomong apa, dinikmati aja. Nanti itu yang membuat hati kita tuh semakin kuat dan semakin istiqomah gitu. Iya, berarti kita tuh nggak bisa ibaratnya tuh ucuk-ucuk gitu ya Us ya. Tiba-tiba langsung jadi baik banget. Semua itu memang butuh proses. Betul. Gitu. Betul. Tadi tuh kan kita sudah tahu beberapa tips hijrah, juga Ustazah tadi sudah menyampaikan tips hijrah gitu. Sebagai seorang guru nih Us ya, guru apalagi Ustazah ini
mengajar anak-anak milenial gitu, anak-anak sosial media lah ibaratnya sekarang gitu. Itu gimana sih cara Ustazah untuk mendorong anak-anaknya supaya segera berhijrah atau terus istiqomah gitu. Oke. Siapa dulu nih? Ustazah Sita dulu deh. Oke. Mungkin kalau dari saya itu ini ya, kan kami ini guru ya. Kami ini dicontoh oleh siswa. Jadi sebagai seorang guru yang ingin mendakwakan ilmunya Allah, agamanya Allah, maka kami sebagai seorang pendidik atau guru itu wajib memberikan teladan yang baik, Mbak Caca. Nah, harapannya dengan ketika kami memberikan teladan yang baik kepada anak didik kami ya, itu mereka bisa mencontoh. Nah, kemudian mungkin ada dorongan dari diri mereka untuk meniru ustadz-ustadzanya seperti itu. Betul. Jadi keteladanan itu ya. Kemudian mungkin ketika pembelajaran pun kita juga berusaha untuk menyisipi nilai-nilai keislaman di situ agar mereka juga semakin kuat berpegang di agamanya Allah ini. Kalau Ustazah pribadi sih seringkali Ustazah itu mengingatkan tentang tentang kematian ya, karena kita ini kan belum tentu yang muda ini kan matinya lebih lama daripada yang tua ya. Bisa jadi yang muda ini mati lebih dulu ya, meninggal lebih dulu daripada yang tua. Nah, di situ kita karena nggak tahu usia kita itu sampai di mana batasnya, ya kita kalau pengen berubah ya jangan ditunda gitu. Mulai dari sekarang, mulai dari detik ini juga. Itu. Iya. Dari saya Fira sendiri bagaimana? Nah, kalau dari saya sendiri sih sangat setuju ya sama Ustazah Sita tadi ya, keteladanan. Terus juga disisipkan dengan pembelajaran. Itu memang kan SMPRJ seperti itu ya Ustazah Sita ya. Mungkin itu yang menjadi pembeda mungkin ya antara identitas. Kita antara sekolah kita dengan sekolah yang lain itu adalah ketika pembelajaran selalu mengkaitkan dengan Al-Qur'an dan hadis ya Ustazah Sita ya. Harapannya anak-anak itu setiap pembelajaran tuh tahu gitu ya, dia itu belajar apakah ada dijelaskan juga di Al-Qur'an, apakah di hadis juga dijelaskan. Harapannya kan dia semakin cinta sama Allah. Oh, ternyata yang kita pelajari itu ternyata memang ilmunya Allah gitu ya. Nah, terus nih untuk anak-anak milenial nih, kan pasti mainnya sosmed kan ya. Sosmednya udah banyak ya Ustazah Sita ya, macam-macam sekali. Nah, itu kita ustadz-ustadzah sendiri ya, pasti dari kita sendiri tuh memulai dengan menirukan tadi, mencontohkan ke anak-anak mungkin dengan memfollow akun-akun ya, yang di situ menyerukan pada kebaikan. Seperti kayak quotes-quotes gitu ya, kan banyak ya, kayak di Instagram dan lain sebagainya. Nah, kita pun juga kayak misalkan contoh Instagram ya, Instagram kita kan juga di follow nih sama anak-anak nih. Nah, kadang kan kita bikin story ya Ustazah Sita ya. Nah, itu di situ ada pesan-pesan kebaikan di situ. Nah, kita jadikan story, nanti kan diakses tuh sama anak-anak. Nah, harapannya ketika anak-anak membaca itu, anak-anak itu selalu tahu gitu ya, dan berupaya selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, anak-anak muda sendiri juga kalau sudah punya sosmed jangan nyetatus mulu ya Ustazah. Anak muda itu sukanya nyetatus gitu ya, curhat gitu ya. Nah, kalau pingin hijrahnya lebih optimal, nah itu memfollow lah itu akun-akun yang seperti itu ya, akun-akun yang memang mengajak pada kebaikan, akun-akun anak-anak muslim muda kan banyak ya, ustadz-ustadz muda yang keren-keren itu kan juga banyak. Nah, itu di follow, nanti kalau ada yang bagus di share aja Ustazah Sita ya. Iya, betul. Berbagi kebaikan sama temannya ya, nanti kan kalau kita menyampaikan kebenaran, kebaikan, dan kemudian ada orang yang mengikuti gitu ya, melakukan itu kan kita juga dapat pahalanya. Betul, gitu. betul. Ya, sepakat. Yes. Biar hijrahnya juga nggak hambar ya Nah, usia. betul. Jadi ada maknanya, pasti bermakna. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu ya usia hijrah itu apa, tipsnya seperti apa. Tapi di sini ada satu pertanyaan yang dari tadi mengganjal di kepala saya. Hijrah itu dimulai dari apa sih Us kira-kira gitu? Ya, Silakan, Ustazah. ya, jadi ini baca saya yang pertama ya. Kalau kita mau ujuk-ujuk langsung bisa hijrah kan memang tidak mungkin, ada prosesnya. Nah, kalau saran Ustazah sih mulailah dulu dari cara berpakaian. Jadi seseorang itu akan perlahan berubah itu bisa dilihat dari cara berpakaiannya dulu. Karena kalau orang sudah cara berpakaiannya itu nanti berubah, sudah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an ya, dimana di situ harus menutup aurat, kemudian hijabnya itu harus syar'i ya. Nah, itu nanti akan berdampak besar di dirinya ya Ustazah Sita ya. Jadi mulailah dari pakaian dulu.
Jadi hijrah dari berpakaian ya. Yang sebelumnya mungkin tadi ya Mbak Caca bilang pakai pakaian yang ketat, pakai celana jeans dan lain sebagainya, itu mulai dirubah ya Ustazah Sita ya. Betul. Pakai pakaian yang longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, kemudian berhijab yang itu menutup dada, menutup aurat, itu seperti itu Mbak Caca. Nanti insya Allah perlahan akan berdampak ke yang lain ya Ustazah Sita ya. Mungkin selanjutnya dijelaskan sama Ustazah Sita. Ya, silakan Ustazah Sita. Ya, kalau tadi Ustazah Fira bilang covernya tuh diperbaiki dulu. Kalau covernya udah diperbaiki dulu, lanjut dalamnya yang diperbaiki ya, atau perilaku dan kebiasaan yang biasanya kita lakukan ya selama ini. Mungkin kalau ambil contoh aja di bulan Ramadan ya. Mungkin Ramadan tahun lalu itu kita kalau habis azan subuh itu sukanya tidur ya, molor gitu ya. Terus nggak bangun-bangun. Nah mungkin dengan kita ada keinginan hijrah lebih baik ya, aku pingin Ramadanku tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itu kita berusaha habis azan subuh, sholat subuh itu kita berusaha untuk nggak tidur lagi. Itu udah namanya hijrah dari kebiasaan kita. Mungkin bisa kita ganti dengan tilawah ya, atau membersihkan rumah dan lain sebagainya, bantu orang tua bersihin rumah gitu ya. Nah kalau cover sama dalamnya tadi udah sama-sama diperbaiki ya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Banyak hal ya Mbak Caca, nggak cuma contoh yang tadi itu. Mungkin kalau kita dahulunya itu pokok yang nggak baik-baik yang dulu kita pernah lakukan, atau bahkan hari kemarin yang nggak baik-baik kita lakukan, mungkin kita suka nunda-nunda pekerjaan, kita hijrah, kita kerjain saat itu juga biar nggak ditunda-tunda. Itu juga salah satu contoh hijrah dalam kebiasaan dan perilaku. Termasuk nunda sholat juga ya Ustazah Sita ya. Betul, nunda sholat. Yang sebelumnya mungkin bolong-bolong gitu nih ya. Atau mungkin kalau anak muda zaman sekarang itu kan sukanya main game ya, game betul, yang nggak kenal waktu. Mungkin ketika dia udah tahu ilmunya, maksudnya manfaat sama mudaratnya itu banyakan mana sih ketika main game. Nah kemudian dia ada keinginan untuk hijrah ya, maka dia bisa mengurangi porsi main gamenya, atau dia bisa mengganti aktivitas main gamenya itu dengan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Itu juga merupakan salah satu cara hijrah dalam perilaku dan kebiasaan. Iya, berarti tadi kan kita sudah sama-sama membahas tentang hijrah itu bisa dimulai dari mana ya usia. Sudah mulai nih, sudah ada di pertengahan, ibaratnya itu kita lagi balapan gitu sama orang lain yang hijrah juga sama kita gitu. Pasti di setiap perjalanan itu pasti ada tantangannya Ustazah gitu. Contohnya seperti apa tantangan yang Ustazah tahu sendiri dalam proses hijrah Ustazah? Mungkin pengalaman kita. Iya, pengalaman kita dulu ya. Saya dulu ya Ustazah Sita ya. Jadi kalau tantangan berhijrah itu tadi sih dari teman biasanya Mbak Caca ya. Jadi mungkin yang sebelumnya kita, mohon maaf nih ya, mungkin suka nongkrong ya, nongki, terus sampai lupa waktu, mungkin dia sholatnya masih bolong-bolong, terus main game tadi Ustazah Sita bilang. Akhirnya ketika kita memutuskan untuk berhijrah dan bertemu dengan teman-teman kita itu kan pasti mereka bilang gini, Akam nggak asik nih sekarang nih gitu. Kok sekarang jadi nggak mau dijak nongkrong sih? Kok nggak mau dijak main game sih? Kayak gitu. Nah, itu tantangan loh bener. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak terpengaruh ke situ? Nah, kembali lagi luruskan niat. Jadi niat itu membuat kita istiqomah nanti. Kalau niat kita sudah lurus itu pasti istiqomah. Jadi itu tadi intinya carilah teman-teman yang itu bisa membuat kita itu semakin semangat berhijrah, bukan malah menjatuhkan hijrah kita atau membuat kita tuh istilahnya mutung ya. Aduh capek nih ya, mensupport kita untuk selalu berhijrah. Itu cari teman-teman yang seperti itu. Berarti teman yang lama ditinggal. Nah, mungkin menjauh, tapi kalau bisa ajak juga teman-teman yang seperti tadi itu untuk hijrah sama kita gitu. Karena hijrah itu baiknya berjamaah ya Ustazah Sita ya. Iya, betul. Berjamaah, jadi tidak sendiri-sendiri, jadi bisa saling support nanti ya. Malah nanti pahalanya besar loh. Jadi ketika teman kita yang dulu mungkin belum berhijrah, kita sudah hijrah duluan, terus dia melihat kita kok akhirnya ikut berhijrah, nah itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Gitu. Ya Ustazah Sita ya. Itu tadi tantangan dari luar usia. Nah yang juga nggak kalah beratnya tuh tantangan dari diri sendiri Mbak Caca. Jadi kadang mungkin dari ini ya, hati kita itu ya, mungkin pernah terbersit seperti ini, aku nggak berhijab dulu deh, aku hijabin hatiku dulu. Nah itu salah satu tantangan bisikan setan yang datang dari diri kita sendiri gitu. Betul. Nah itu juga
sangat besar tantangan yang seperti itu. Maka kembali lagi kita harus niatnya kita luruskan, sama kita harus banyak-banyak membersihkan jiwa dan pikiran kita seperti itu, biar nggak muncul yang seperti itu ya, nggak muncul pemikiran yang hijabin hati dulu deh, nggak usah hijabin fisik dulu gitu. Jatuhnya nanti malah nunda ya Ustaz ya, kalau malah ngikutin nunda terus nggak tahu ya, maksudnya ketemu maut gitu. Ketemu maut betul. Waduh, naudzubillah ya. Iya. Ternyata hijrah itu merubah sesuatu gitu kan ya Us. Dan merubah itu ternyata gak gampang sekali. Tadi tuh ada yang dari diri kita, ada yang dari luar mungkin gitu. Kayak yang sering kita temui, yang sering saya temui aja deh gampang. Temen saya gitu, saya lagi belajar gitu, ayo main gitu, aduh aku lagi belajar nih, aduh nggak asik banget deh kamu gitu. Tiba-tiba punya circle dalam circle gitu. Iya. Dan juga tadi itu kita sudah membahas tips-tipsnya juga gitu. Pertama kita bisa mencari komunitas yang satu tujuan sama kita gitu, biar lebih semangat juga. Terus untuk fashion juga kita bisa merubah itu dari diri kita sendiri gitu. Mungkin kan sekarang banyak tuh fashion Islam yang keren-keren gitu ya. Kalau keren ya. Iya, bajunya wah luar biasa sekali, gamis-gamisnya itu. Jadi ini mungkin ya Ustaz ya menggeser pemikiran bahwa kalau berhijab itu kelihatan tua, kuno gitu. Enggak, sekarang udah mungkin seperti itu. Sekarang udah nggak kayak gitu ya. Padahal sekarang banyak style itu yang luar biasa itu. Jadi berhijab itu sekarang keren. Hijrah tambah lebih keren lagi betul. Gitu ya. Intinya hijrah itu harus dari hati gitu. Membersihkan hati kita sudah bersih, insya Allah yang namanya hijrah itu bakal gampang lah, bakal ada aja gitu. Kemudahan yang diberi sama Allah. Insya Allah. Hijrahnya gampang, istiqomahnya yang susah. Nah, itu. Iya. Nggak kerasa ini sudah sampai benar-benar di ujung podcast kita. Sedih sih karena masih banyak banget yang harusnya kita bicarakan lagi sama ustadzah yang luar biasa ini gitu. Seneng banget ustadzah saya bisa menemani ustadzah ngobrol cantik di sini ya kan, cantik-cantik nggak ada cewek. Sama-sama Mbak Caca. Mbak Caca juga luar biasa. Luar biasa. Cantiknya. Masya Allah. Cantik luar dalam insya Allah ya. Ya amin ya Allah. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai berhijrah, semangat terus, jangan pernah gugur imannya gitu, harus tetap berjuang di jalan Allah, tetap istiqomah dan semoga diridhoi hijrahnya oleh Allah gitu. Amin. Gitu. Nah, nggak kerasa benar-benar udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan para guys yang ada di sini. Saya sangat berterima kasih gitu ya, sudah punya kesempatan untuk ngobrol bersama gitu. Sampai jumpa di podcast Ramadan seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.